Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar dan ibu-ibu belum ada suara ya, belum kompak. Daun salam daun katu, yang tidak jawab salam biasanya wong buntu. Mati no kali pasti ngantuk. Buah pelam jatuh ke gerobak, ikan sepat masuk jerih. Salamnya belum kompak. Ayo kita ulangi sekali lagi. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alal mauta rahatan lana min kulli syarr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khairi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'izatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kades, Bapak Agus Kurniawan beserta perangkat-perangkatnya. Juga kita hormati para orang tua kami, terdiri dari pemuka agama, pemuka masyarakat, alim ulama, Bapak Haji, Ibu Haja. Tentunya kita hormati, kita sayangi selalu keluarga kita yang sedang tertimpa musibah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah takziah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik Islam maupun iman, terutama kesempatan malam hari ini. Dua nikmat masih kita dapatkan yang oleh Rasulullah SAW dikatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat ibu, kata Rasulullah, Bapak, selalu dilupakan oleh umatku, yaitu diberikan nikmat sehat dan sempat. Atas kedua nikmat ini kita bersyukur kita bisa hadir di kediaman Ibunda atau Ibinda Hartini binti Hasan Basri, yang dalam rangka kita mendoakan atas setelah berpulangnya ke rahmatullah beliau. Ini malam ketiga, mudah-mudahan nanti beliau akan diampuni dosanya sehabis-habisnya, amin. Kalau pecah ada unsur hati cepat diamin kok Pak Bu ya. Kalau kita pelit kaki mau kalah gitu. Nah, doakanlah ya. Semoga beliau diampuni dosanya sehabis-habisnya, dilipat gandakan amal ibadah semasa hidupnya, dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita yang hadir malam hari ini, kita mohon kepada Allah semoga nanti Allah akan manggil kita dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan husnul khotimah, dimudahkan oleh Allah kita membaca kalimat la ilaha illallah. Maka dalam suatu doa itu, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allah makhtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, salawat dan salam tidak lupa kita peruntukkan buat junjungan agung kita Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang belum hadir, kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari lisan kita basahi, kita biasakan membaca selawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali.
Lantaran majlis yang tidak dibacakan selawat, kata Rasulullah, bagaikan majlis bangkai. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam hari ini saya diberikan untuk kesempatan memberikan wejangan-wejangan bagaimana agar kita ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini damai Pak Bu ya. Kal musafir bagaikan musafir, orang yang berhenti sebentar di bawah pohon yang rindang, suatu saat dia akan melaju. Oleh karena itu, ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin wal hadirat, Ustaz Jul kata ibu, ini channel tuh lama ya ceramah ini. Aku tidak lama dah Bu, paling jam 11 selesai. Awalnya aku nak izin pakai ceramah ini kita dulu kok, karena saya ada takziah juga di GMP, ada meninggal karena ada enaknya terakhir. Jadi malam hari ini mohon maaf ngomong di Pak Martius, saya agak di awal tuh acara saya ya. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," kata Anas bin Malik, "mana lebih bagus, ngabulkan hajat sesama muslim atau sembahyang sunat 100 rakaat?" Maka jawab Rasulullah, "Ngabulkan hajat sesama muslim," maksudnya hadir seperti kita malam hari ini, lebih bagus daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita mendapatkan pahala bagaikan sembahyang sunat 1000 rakaat. Jadi bisa pahalanya baru kan? Tapi walaupun itu masih banyak yang belum hadir jangan ya. Siapa tahu mereka lagi sedang sembahyang sunat 1000 rakaat di rumahnya masing-masing. Sebagai pengaji dia udah hadir, dia agama Islam banyak benar memberikan kemudahan-kemudahan yang semestinya kita manfaatkan. Ketika Rasulullah meninggal ibu bapak ya, banyak yang ikut mengantarkan jenazah beliau dan banyak juga yang mengantarkan jenazah beliau ke kuburan. Itu juga kata Rasulullah bakal mendapat 2 qiraat, sementara 1 qiraat saja seperti gunung Uhud besarnya Pak ya Bu ya. Nah, oleh karena itu kalau ada lokak ini jangan dilewat dulu. Kita ini gak rata apa ya? Gak rata itu mana? Melayat rumah yang meninggal cak yonian. Tahu-tahunya uang semayang ini ada beres semayang, uang ngantar dia ada beres ngantar, rugi Pak. Ya, ada yang hanya beres semayang tidak beres ngantar, ada yang beres ngantar dia beres semayang, rugi. Karena dia rugi dan dapat 2 qiraat. Sementara 1 qiraat saja sebesar gunung Uhud. Jadi besok apa ada kawan yang mati, duluan datang gitu. 2 qiraat. Apa dia semayang? Ambil wudu. Itu caranya. Beda Karena Bapak Ibu kapan lagi? Kita nih Bapak Ibu aman nak ngarep dari semayang kita, ngaji kita kapan kita nak ngaji? Ya, siapa tahu dengan hadir seperti ini kita dimudahkan Allah masuk surga tanpa hisab. Amin. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak tahu masuk dari mana kita surga kagak. Ada yang dia masuk surga gara-gara itu kan rajin takziah seperti ini. Ada yang dia rajin sembahyang tahajud, ada karena sembahyang duha, ada karena sedekahnya dan macam-macam. Oleh karena itu mari kita manfaatkan ya. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita menyimak dalam lagu Roma Irama itu benarnya ya, Roma Irama itu berdakwah dengan lagu. Ya, mana hadis, ada satu hadis yang diabadikan lewat lagunya Roma. Tanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Ujar Roma. Ya, pesan Nabi kepada kita umatnya. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Kan? Lagi muda ya Pak, mana semayang? Lagi muda ya mana sedekah? Ya, ika ida apalagi gereja-gereja lagi penyakit stroke. Aman sebeca kan kecil kan dikit ya. Ini stroke penonton lagi. Nah, jadi lagi sehat lagi. Nah, ini tanda-tanda jadi orang berhenti ini. Ngapain? Bapak Ibu, jadi monggo masih muda kala ya, kalau nak semayang. Laki ibu suruh masjid semayang. Nah, amannya nak kalah ke masjid, yuk kena warna pink, cap Hello Kitty. Cap Hello Kitty. Apa yuk Mika? Ya, aku udah lama, tenang ya, udah lama deh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi jaga muda kita. Jangan ya Bapak Ibu ngomong, ayo masih muda. Aku masih muda, ya. Mati itu tidak nunggu tua, tidak nunggu muda. Pokoknya diacak, ya. Mati itu bagaikan buah niau, ya. Yang dogan jatuh, yang potek juga jatuh, ya. Umpan, ya.
Begitulah kematian. Ya, kematian itu rahasia Allah dan dia tahu. Kalau dia tahu rumah, kita baca siap-siap. Misalnya katanya, kata malaikat maut, saudara Zulkifli, kau akan dicabut nyawamu 85 tahun lagi. Nah, sudah agak santai dikit ya. Tapi ketika dia katanya, Pak Haji Umardin, besok pagi Anda akan dicabut nyawamu. Nah, kalau tidak tidur lagi malam ini. Nah, karena itu kita harus siap. Misalnya Kak Haji, selamat ya. Oleh karena itu kita harus siap. Di pagi Senin itu Nabi waktu nak meninggal itu banyak orang ribut. Aina Rasulullah, biar Rasulullah. Rupanya Rasulullah belum hadir di mihrab untuk ngimam sembahyang subuh. Karena Rasulullah sedang sakit. Akhirnya Rasulullah Pak Kades dibimbing ke masjid cuma tidak ngimam. Yang ngimam Abu Bakar Siddiq. Sembahyang Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq. Selesai salat Rasulullah langsung pulang menuju rumahnya dan menemui putrinya Fatimah Zahra. Kata Rasulullah, ya Fatimah, coba dikerwani Fatimah. Kalau tidak salah di bawah tempat tidur aku itu, kata Rasulullah, ada uang 7 dinar. Tolong dimanfaatkan, disedekahkan. Yuk kalau pakai miskin. Karena kata Rasulullah, aku malu kalau menghadap Allah nanti meninggalkan uang 7 dinar yang tidak dimanfaatkan. Nah itu Rasulullah, Bu ya Pak ya, malu dia. Kalau kita menggali uang lompatan kak, makin banyak ninggal ke harta, makin bagus menggali ya. Nah, Nabi malu meninggalkan uang 7 dinar yang tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu kata Rasulullah, sedekahkanlah, nyuklah pada fakir miskin. Nah, akhirnya Rasulullah berbisik kepada putrinya Fatimah. Bisikan pertama, Fatimah menangis. Kenapa menangis? Karena Rasul membisikkan, kata Rasulullah, aku tidak lama lagi Fatimah akan meninggalkan dunia yang mudah hancur ini, dunia yang panah ini. Ya sedih Pak ya, nak berpisah dengan Bapak. Akhirnya Rasulullah berbisik lagi pada bisikan kedua. Ternyata Fatimah tersenyum. Kenapa Fatimah tersenyum? Karena Rasul membisikkan, kata Rasulullah, ya Rasul, ya Fatimah, di antara keluarga kita yang pertama kali Rasulullah itu kau Fatimah. Nah, oleh karena itu dia bahagia senyum dia ya. Karena memang Fatimah lebih dekat dengan Rasulullah. Ibu bapak hadirin wal hadirat, tidak lama itu Pak Yo ada yang menatap rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya. Kata Fatimah, waalaikumsalam. Rasulullah maskulun jidan. Maksudnya Rasulullah tidak terima tamu karena sedang sakit. Notok lagi tamu itu. Assalamualaikum. Katakan saya yang datang. Sampai 3 kali diintip oleh Fatimah. Siapa Fatimah? Wah, salam tamu itu. Ya. Kata Rasulullah, ya Fatimah, man fil kharij. Itu bahasa Arabnya Pak. Man fil kharij, siapa di luar Fatimah? Coba keluar nih. Tidak tahu sudah Fatimah. Sudah saya katakan Rasulullah sibuk, makasih baik. Oh, kau udah tahu yang datang itu? Udah tahu ya Rasulullah. I don't know. Nah, ya, I don't know. La a'rif, la afham. Oh, kata Rasulullah, kau udah tahu, itulah Fatimah. Man kau udah tahu, yang datang itulah yang selalu memisahkan antara ibu dengan bapak, memisahkan anak dengan orang tua, memisahkan kekasih dengan kekasih. Pikiran dia Fatimah lah kejahatamu itu. Udah. Fatimah tidak tahu kalau yang datang itu malaikat mau. Oh, malaikat mau nih, kata Rasulullah, masuk diatori. Ya, kenapa malaikat mau datang sini? Apa nak nyambut nyawa aku? Apa nak sanyo we? Kata malaikat mau, ya Rasulullah, aku tidak pernah sanyo udah keruan itu ya. Kali kita juga ada galak sanyo malaikat mau. Saya kalau datang pasti nak nyambut nyawa. Oh, jadi nak nyambut nyawaku? Iya, kalau Rasulullah bersedia. Kalau Rasulullah belum bersedia, bisa bayar aku nak balik. Nah, itu hanya berlaku bagi Rasulullah. Karena sudah pesan dari Allah, wahai malaikat maut, ya, malaikat Jibril, temui kekasihku Muhammad dan tanyakan dulu, siap tak dia? Nah, maka ditanya, siap tak? Kata Rasulullah, kalau aku misalnya kan ya itu belum siap, sudah, kata malaikat maut itu namanya itu ilaihi rajiun. Kalau aku siap, yaitu juga namanya ilahi rajiun. Sudah, kata Rasulullah, kalau itu aku main baik. Maka Rasulullah pas umur 63 tahun. Nah, kita ini ngaku-ngaku umat Rasulullah, umat Nabi. Kalau ngaku umat Nabi 63 tahun, Bu, Pak ya. Jadi yang malam ini sudah 62 tahun 11 bulan. Nah, hati-hati, harap makan yang lemak-lemak. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, manakala teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang meninggal, tentu kita dah baca anak sanyo-sanyo lagi, dah baca anak tanam-tanam, paling kita ziarah ke kubur. Utsman bin Affan tiap kali ziarah ke kubur selalu meneteskan air mata, menangis Utsman bin Affan. Ketika ditanya, ya Utsman bin Affan, limadza anta tabki? Ngapain nangis? Diceritakan surga atau neraka, enggak nangis. Giliran ngalik kuburan nangis.
Apa kata Utsman bin Affan? Saya teringat dengan hadis Rasulullah bahwa kuburan itu adalah gerbang yang pertama kalau ditinjau dari segi akhirat, dan gerbang yang terakhir kalau ditinjau dari segi dunia. Barang siapa yang selamat di gerbang itu, maksudnya kuburan Bapak Ibu, maka dia akan selamat di sirat, di mahsyar, di mizan, dia akan selamat. Tapi barang siapa yang sudah mengalami kesulitan-kesulitan di kuburan, maka saja dia akan sulit. Oleh karena itu saya menangis, kata Utsman bin Affan, aku diselamat akidah. Nah tentu kita pengen selamat. Kalau kita pengen selamat, kata Abu Lais As-Samarkandi, yang pertama kita hendaklah baguskan sholat kita. Sholat Pak ya, maghrib, isya, subuh, lohor, asar ya. Islam itu kan isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Cuman ada yang sembahyang maghrib baik, ada yang sembahyang isya baik, ada yang sembahyang subuh baik. Yang lebih sadis lagi, ada yang sembahyang setahun 2 kali. Orang apa lagi ya? Nah, artinya pada hari aja ada sembahyang. Alhamdulillah yang hadir ini kasih ini sembahyang kali-kali. Cuma masih ada yang belum masih malas sembahyang qobliyah ba'diyah, terutama qobliyah subuh, Pak, Bu. Kata Rasulullah, umatku yang paling kaya adalah yang rajin sembahyang sunat sebelum subuh. Nah, jadi Pak, ya, kamu rajin-rajin ke masjid sembahyang sunat sebelum subuh, besok pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Itulah orang yang paling kaya di dunia ini, orang yang rajin sembahyang sunat sebelum subuh. Ibu bapak, jadi sholat bagus kan? Yang kedua, banyak-banyak baca Quran. Ya, baca Quran. Kalau pada sejus sehari Pak ya, tidak sanggup sejus setengah jus, dan tidak sanggup sejus setengah jus selembar, tidak sanggup selembar, saya begini lah. Balik dari masjid apa sini, Pak Mardius? Masjid apa sih Kak? Misalnya Awabi namanya, Masjid At-Taqwa dan sebagainya. Balik rumah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, sadaqallahul azim. Jadilah dapat tidak, cuman tanggung sudahlah berapa ayat ya? 4 ayat cuman gue ya. Nah, coba kita baca bareng-bareng ya. Qul huwallahu ahad, Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal kali ya, alhamdulillah habis kali berarti. Ibu bapak hadirin wal hadirat, maca Quran itu besar pahalanya Pak. Kalau kita maca Quran lagi dalam keadaan dekat uduk, cuma jangan pakai Quran kalau kata uduk ya. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu duduk di teras, ulang hafalan, dicatat murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teruskan Pak, Bu, teruskan. Nah, lupa Pak. Al-Ikhlas hafal ya. Ayo pendek. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum hafal awal lupa ujung ya. Nah, jadi hafalkan itu. Nah, kalau Bapak Ibu baca Quran dekat uduk 10 tiap huruf. Tapi kalau dibaca Quran tadi dalam keadaan ada uduk selawe 25. Nah, kalau dibaca di dalam sembahyang 50 tiap huruf. Maka jangan heran kalau ada imam berpose panjang nian serkaan sejus. Karena dia nak ngejar pahala banyak tadi, Pak. Cuman kita yang jadi makmum teroboh-roboh. Siapa ya imam semalam malam panjang? Wah itu no. Nak pindah masjid ini. Ya Allah, ya dah. Nah, itulah dunia nak kiamat. Baku hari dunia nak kiamat. Ngapalah? Dinyo salam tak semangat. Apa dibantu ni baru semangat. Itu tanda-tanda nak kiamat. Nah, giliran cikedung. Ah, semangatnya itu. Ya ini wang nyawer lagi wang singonya. Nah, baku hari nak kiamat. Dunia nak kiamat. Ibu bapak, jadi sholat baguskan, baca Quran aman. Kemudian tasbih, nah tasbih ya, baca tasbih Pak ya. Baca tasbih itu Bapak Ibu pahalanya besar. Ya. Dikatakan ketika Rasulullah selesai ceramah seperti ini, Rasulullah tahu para sahabat. Para sahabatku, kata Rasulullah, ijma'u, kumpul. Lima saya Rasulullah, ada apa? Itu nah kata Rasulullah, di luar masjid banyak fakir miskin, minta sedekah. Kalau kamu nak sedekah lajulah. Akhirnya keluar semua. Ada tidak yang tidak keluar? Ada satu orang namanya Abu Umamah. Ditanya oleh Rasulullah, "Hei Abu Umamah, di mana antara takut? Ngapain nggak ada keluar?" Ya, kata Abu Umamah, "Ya Rasulullah, aku lagi butuh. Aku swesen." Lalu mulut kami kau baca apa? Saya membaca Subhanallah, walhamdulillah, ya wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala. Nah kata Rasulullah, kalau kau lagi buntu lalu kau baca tasbih tadi, maka kau bakal mendapat pahala bagaikan mereka yang
secantik emas. Wah, besar pahalanya. Cuman kita dari rumah ke pasar, dari rumah ke kebun, dari rumah ke kantor, apa yang baca? Tidak ada. Paling muter lagu yang diputar tadi di dalam mobil. Dung cikedung 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 cikedung. Udah kawan kami kamu cikedung cikedung. Apa kamu tahlilan? Tahlilan apa? Kami lah jadi keluarga ABG. Kami lah modern. Apa itu ABG? Anak beranak gilo galau. Jadi kalau ada yang cikedung-cikedung wanci sholat itu namanya keluarga ABG, anak beranak gile-gale. Ibu bapak hadirin wal hadirat, jadi baguskan sholat, baca Quran teman-teman dan baca tasbih ya. Terus orang yang membaca tasbih itu dia dikatakan ya dalam hadis kursi dia bagaikan nanam pohon. Begitu dia baca tasbih sekali maka tumbuh pohon satu untuk dia, dan pohon itu kata Allah pasti kupertemukan dengan yang nanam tadi. Cara mana kita nanam pohon dalam surga? Banyak-banyak baca tasbih. Ayo kita nanam pohon yuk. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar. Nah, Bapak Ibu dapat satu pohon, aku dapat satu kebun. Dapat satu kebun. Kenapa? Karena aku ngajak kamu. Oleh karena itu ajak wanang di rumah ya, baca tasbih. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi sholat baguskan, baca Quran teman-teman, baca tasbih banyak-banyak. Dan yang paling akhir, perbanyaklah sedekah agar kita selamat di kuburan tadi. Ya, sedekah apa? Kalau baca sen pink, ada baca sen biru, ada baca sen 500 rupiah jadilah. Nah, sanggup 500 rupiah, 100 rupiah jadilah Pak. Ya, 100 rupiah aku nanya, dapat tidak dibelikan di Genyer? Tidak dapat, dibelikan di telepon, tambah lagi. Dijauh ke dia anak kecil, dah galak, dia terima 100 rupiah, kau pergi 100 rupiah, akhirnya terkapar-kapar 100 rupiah. Jangan sampai terkapar-kapar, mari kita gotong royong, masukkan celengan masjid. Kalau terkumpul 5 perahu, ya banyak juga, Serbia, sekeping, berarti amanat kumpul 5 perahu banyak juga Jadi itu pulang lagi, sholat baguskan, baca Quran banyak-banyak, baca tasbih dan banyak-banyak sedekah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ila liqa fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.